Teka-teki kemana Adrien Rabiot akan berlabuh mulai menemukan hilalnya. Sang gelandang dikonfirmasi akan kembali ke Prancis untuk bergabung dengan Marseille. Beberapa waktu yang lalu, Marseille membuat pengumuman penting. Mereka memastikan bahwa Rabiot telah resmi bergabung dengan tim mereka. Melalui laman resmi mereka, Marseille mengumumkan kedatangan sang gelandang ke Stade Velodrome. Olympique de Marseille mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Adrien Rabiot, tulis pernyataan resmi Marseille. Pemain timnas Prancis itu akan bergabung dengan OM setelah menuntaskan tes medis dalam waktu dekat ini. Menurut Fabrizio Romano, beberapa hari terakhir Marseille intens berkomunikasi dengan pihak Rabiot. Mereka tertarik untuk menggunakan jasa sang gelandang, karena mereka tahu Rabiot punya kualitas di atas rata-rata seorang gelandang. Pihak Rabiot juga tertarik untuk membela Marseille, sehingga proses negosiasi berjalan lancar. Menurut rilis resmi Marseille, Rabiot mendapatkan kontrak jangka pendek bersama tim mereka. Sang gelandang diberi kontrak berdurasi 2 tahun sehingga ia akan membela Marseille hingga tahun 2026 nanti. Manchester United bakal rekrut pemain termahal keempat, Ten Hag, Dembele gantikan Antony. Manchester United telah membuka pembicaraan untuk mengontrak pemain sayap PSG Ousmane Dembele. Demikian menurut Vicajes, yang melaporkan bahwa Manchester United telah memulai diskusi dengan perwakilan Dembele mengenai transfer ke Old Trafford tahun depan. Laporan itu menambahkan bahwa Dembele ingin pindah dari Ligue 1 ke Liga Premier, dan telah menjelaskan bahwa ia terbuka untuk meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Manchester United. Dembele adalah pemain termahal keempat sepanjang masa berkat kepindahannya senilai 135 juta euro ke Barcelona dari Borussia Dortmund pada tahun 2017. Manajer Manchester United, Erik ten Hag tengah berupaya mendatangkan pemain sayap kanan baru. Hal ini dikarenakan Antony telah terbukti menjadi kegagalan besar sejak kepindahan ke Manchester United senilai 100 juta euro dari Ajax pada tahun 2022. Dembele dapat bermain di sayap kanan atau kiri, menghadirkan opsi yang menarik bagi Ten Hag mengingat ketidakkonsistenan Marcus Rashford di sisi lain selama setahun terakhir. Dembele baru menandatangani kontrak dengan PSG pada musim panas 2023 setelah raksasa Ligue 1 itu mengeksekusi klausul pelepasannya. PSG membayar biaya 50 juta euro dalam kontraknya dengan Barcelona untuk membawanya ke Parc des Princes. Real Madrid bakal membuat Manchester United gigit jari untuk mendapatkan pemain gratisan berkualitas di musim panas 2025 nanti. Los Blancos bakal memakai cara yang sama seperti ketika sukses mengamankan Kylian Mbappé. Apa yang terjadi pada Mbappé coba diulangi Real Madrid pada bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies pada tahun mendatang. Kontrak pemain asal Kanada itu bersama De Roten kebetulan memang akan habis di Juni tahun 2025. MU juga dilaporkan berminat kepada Davies karena butuh permajaan di sektor bek kiri. Namun AS melaporkan Real Madrid berada di baris terdepan untuk mendapatkan jasa Davies secara cuma-cuma tahun depan. Munchen sebenarnya masih ingin mempertahankan Davies. Tawaran kontrak baru sudah dilayangkan, tapi pemuda 23 tahun itu telah menolak tawaran awal dari FC Hollywood. Real Madrid akan mendekati Davies secara halus untuk menghormati hubungan baik dengan Munchen. Godaan Madrid ini bisa membuat Davies membulatkan tekad pergi dengan gratis tahun depan. Real Madrid perlu bek kiri baru karena kurang puas dengan kinerja Ferland Mendy maupun Fran Garcia. Davies bisa menjadi the next Roberto Carlos atau Marcelo di Santiago Bernabeu mengingat kemampuannya membantu penyerang yang begitu baik. Kesuksesan Madrid mendapatkan Mbappé gratis membuat klub pimpinan Florentino Perez itu akan mencoba mengulangi kepada pemain lain. Rencana Madrid terhadap Leny Yoro digagalkan MU di musim panas 2024. Yoro juga bisa direkrut gratis tahun depan. Usai dibikin patah hati oleh MU dengan Yoro, Real Madrid siap membalas tahun depan lewat perekrutan Davies. MU sebenarnya lebih butuh Davies ketimbang Madrid. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee berharap dirinya bisa menjadi seperti Zlatan Ibrahimovic selama berada di Old Trafford. Ibrahimovic sebelumnya gabung di United pada tahun 2016 silam. Ia kala itu direkrut dari PSG setelah kontraknya habis. Pemain asal Swedia itu dikontrak setahun saja plus opsi perpanjangan setahun. Ibrahimovic total tampil sebanyak 53 kali di semua ajang kompetisi dan mengemas 29 gol plus 10 assist. Ibrahimovic juga membantu United memenangkan 3 gelar juara. Mereka meraih gelar Community Shield, EFL Cup, dan Europa League. Joshua Zirkzee datang ke Manchester United pada musim panas 2024 ini. Ia didatangkan dari Bologna. Pemain asal Belanda ini punya postur mirip Zlatan Ibrahimovic. Zirkzee pun berharap permainannya dan prestasinya bisa mirip sang legenda. Saya akan senang jika, dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang mengatakan bahwa permainan saya sedikit mirip dengan Zlatan Ibrahimovic, ujarnya pada Mirror.
Manchester United tak tampil sesuai ekspektasi di awal musim 2024/2025 ini. Di awal laga mereka menang tipis saja atas Fulham. Setelah itu mereka kalah dari Brighton dan Liverpool, MU lantas bangkit melawan Southampton. Joshua Zirkzee pun sadar bahwa hasil itu membuat United bakal mendapat tekanan besar. Namun ia yakin kedepannya Man United bakal baik-baik saja. Awalnya, dengan gol kemenangan melawan Fulham, bagus. Kemudian kami kalah 2 kali, dan Anda tahu bahwa di klub besar seperti Manchester United perhatian kemudian tertuju sepenuhnya, tuturnya. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Saya selalu merasa demikian, serunya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menyambut gembira kemenangan timnya atas Southampton. Ia menyebut kemenangan ini berarti penting bagi skuad Setan Merah. Sebelum jeda internasional, Manchester United menelan 2 kekalahan beruntun. Mereka kalah 2-1 di kandang Brighton dan kalah 3-0 dari Liverpool di Old Trafford. Pada pekan keempat EPL 2024/2025 ini, MU bertandang ke St Mary's Stadium untuk menantang Southampton. Di laga ini, Setan Merah berhasil menang dengan skor telak 3-0 berkat gol Matthijs de Ligt, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Kemenangan ini terasa spesial bagi Ten Hag. Ia menilai kemenangan ini berhasil mengangkat beban berat yang lagi dipikul Setan Merah saat ini. Ex-kiper timnas Inggris Paul Robinson meyakini kabar ketertarikan Newcastle pada Anthony cuma rumor belaka karena ia yakin tak ada seorang pun di tim Magpies yang berminat pada winger Manchester United tersebut. Anthony lantas dirumorkan akan cabut dari Man United. Salah satu tim yang diklaim berniat menampungnya adalah Newcastle. Newcastle sekarang ini punya banyak pemain hebat, namun mereka masih terus berusaha memperkuat tim asuhan Eddie Howe tersebut. Newcastle kemudian dilaporkan mengincar Anthony Elanga. Namun jika mereka kesulitan merekrut winger Nottingham Forest itu, maka The Magpies akan mendatangkan Anthony dari Manchester United pada Januari tahun 2025 mendatang. Rumor itu kemudian ditanggapi oleh Paul Robinson. Ia mengklaim kabar tersebut cuma hoaks. Anthony, tidak, saya rasa tidak ada seorang pun di Newcastle yang akan menyentuhnya, klaimnya pada Senior Football Insiders Inside Track, via Goal. Paul Robinson kemudian melontarkan komentar yang cukup menohok pada Anthony. Ia mengatakan bahwa ex-pemain Ajax Amsterdam itu sejatinya tidak cocok bermain di Premier League. Sebab alur permainan sepak bola di Inggris terlalu cepat baginya. Robinson mengklaim Anthony lebih cocok bermain di Spanyol atau bahkan di Prancis. Dengar, ia pemain yang bagus, tetapi ia terlalu ringan untuk Premier League. Ia terlalu lama menguasai bola dan liga itu terlalu cepat untuknya, klaimnya. Jika Anda melihat liga lain, Liga Belanda tempat ia menonjol atau mungkin Liga Spanyol La Liga atau Ligue 1 mungkin lebih cocok untuk pemain seperti dirinya, sambung Robinson. Angel Gomez, mantan pemain Akademi Manchester United yang kini bersinar di klub Prancis, Lille, terus menjadi perbincangan. Penampilannya yang konsisten sejak pindah ke Prancis pada tahun 2020, ditambah dengan debutnya bersama timnas Inggris baru-baru ini, menempatkannya dalam radar banyak klub besar Eropa. Salah satu sosok yang sangat mengenal Gomez, Nicky Butt, bahkan percaya bahwa pemain muda tersebut sudah layak bermain di klub papan atas. Namun, Butt juga memperingatkan bahwa kembali ke Manchester United saat ini mungkin bukan langkah yang tepat bagi Gomez. Gomez, yang bergabung dengan Akademi United sejak kecil, memilih hengkang ke LOSC Lille untuk mencari lebih banyak waktu bermain dan tantangan baru karena kurangnya kepercayaan di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Keputusannya terbukti tepat, dengan perkembangannya yang sangat pesat di Ligue 1 dan penghargaan berupa debut di timnas Inggris. Beberapa klub Premier League mulai menunjukkan minat untuk membawanya kembali ke Inggris, dan tak sedikit yang berspekulasi bahwa Manchester United bisa saja mencoba merekrut kembali pemain yang pernah mereka didik. Namun, Nicky Butt, yang pernah melatih Gomez selama di Akademi United, punya pandangan yang berbeda. Butt meyakini bahwa Gomez saat ini sudah memiliki kualitas untuk bermain di klub besar seperti Manchester City, tetapi kembali ke Manchester United bukanlah langkah yang bijak. Menurutnya, dengan kondisi lini tengah United yang saat ini masih menghadapi banyak tantangan, Gomez akan kesulitan untuk bersinar. Butt menjelaskan bahwa Gomez sebenarnya sangat cocok bermain di Liga Spanyol, di mana kemampuan teknik dan kreativitasnya bisa lebih dieksplorasi. Bahkan, Butt mengaku tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan Gomez bermain untuk klub raksasa seperti Barcelona atau Real Madrid. Menurutnya, Gomez adalah salah satu talenta terbaik yang pernah dia temui, dan dia yakin karir pemain berusia 22 tahun ini akan terus bersinar di level tertinggi. Meski begitu, terlepas bahwa kualitasnya dianggap cukup untuk bermain di Premier League, Butt merasa Manchester United saat ini bukan tempat yang tepat bagi Gomez.
Kondisi lini tengah setan merah yang masih mengalami ketidakstabilan membuat Gomez akan kesulitan mendapatkan posisi tetap. Persaingan di posisi gelandang serang sangat ketat, dan kondisi tak menentu di Old Trafford bisa menjadi hambatan bagi perkembangan kariernya. Booth juga mengungkapkan bahwa Gomez sempat mengirimkan pesan ucapan terima kasih jelang debutnya bersama timnas Inggris. Gomez merasa bahwa banyak orang, termasuk Booth, memainkan peran penting dalam kariernya, dan dia merasa bersyukur atas dukungan yang diterimanya selama ini. Ucapan terima kasih itu, menurut Booth, menunjukkan betapa baiknya karakter gelandang muda tersebut sebagai pemain yang rendah hati dan menghargai orang-orang di sekitarnya.